Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang dinamika litosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Dan kami perkenalkan, nama saya Alvin. Nama saya Fadila. Nama saya Dian. Nama saya Chelsea. Nama saya Hana. Nama saya Diksi. Selamat menikmati. Jadi, yang pertama ada karakteristik lapisan bumi. Pengetahuan litosfer diawali dengan mempelajari permukaan bumi atau morfologi. Penelitian ini pun dilakukan dengan bantuan teknologi seperti listrik, getaran suara, magnet, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian di atas, struktur bumi dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama, kerak bumi atau crust. Lapisan ini adalah lapisan paling atas atau terluar, memiliki ketebalan antara 10 sampai 20 km. Ketebalan ini berbeda-beda di setiap tempat. Kerak benua memiliki ketebalan 20 sampai 50 km. Yang kedua, selimut atau mantle. Lapisan ini adalah di bawah lapisan kerak yang berfungsi melindungi lapisan inti bumi. Lapisan ini bersifat final atau elastis dengan ketebalan 2.900 km dengan suhu sekitar 3.000 Celcius. Yang ketiga, inti bumi atau core. Inti dibagi dua, yaitu inti luar outer core dengan ketebalan 2.160 km dengan suhu sekitar 3.000 dengan suhu sekitar 3.900 Celcius, dan inti dalam atau incore dengan ketebalan sekitar 2.500 km dengan suhu sekitar 4.800 Celcius. Inti ini bersifat padat dan tekanannya tinggi. Jadi ini adalah gambar dari struktur lapisan bumi. Jadi ini adalah gambar dari struktur lapisan bumi. Bisa kita lihat, ini adalah kerak bumi lapisan terluar, ini adalah mantul bumi, ini adalah di luar, ini di dalam. Jadi yang kedua ada proses tektonisme dan pengaruhnya dalam kehidupan. Pertama, tektonisme adalah peristiwa pergeseran lempeng bumi dalam skala besar, baik maupun mendatar maupun vertikal. Tektonisme dibagi menjadi dua, yaitu proses lipatan dan proses retakan. Jadi yang pertama adalah proses lipatan. Proses lipatan terjadi akibat adanya tenaga endrogen berupa tekanan yang arahnya mendatar dari arah yang berhadapan dalam waktu yang relatif lama. Akibatnya, lapisan ini pun terlipat. Bentukan proses di atas puncak atau anticline dan lembah lipatan atau syncline. Terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan tegak, lapisan rebah, lapisan isokin, dan lipatan kelopak. Jadi di sini ada gambarnya. Ada proses patahan. Patahan terjadi akibat gerakan vertikal maupun horizontal pada lapisan kulit bumi yang kaku dalam waktu yang cepat. Ciri-ciri patahan yaitu adanya bidang pergeseran atau escarpment dan bidang datar lineman. Di Indonesia banyak di kota yang berada di daerah rawan patahan seperti Bandung, Banda Aceh, Bukit Tinggi, dan Palu. Jadi di sini ada contoh dari proses patahan. Lalu kita masuk ke jenis batuan. Jadi litosfer dibentuk oleh berbagai jenis batuan dan mineral. Batuan adalah massa yang terdiri atas satu atau berbagai macam mineral dengan komposisi kimia yang ketat sehingga dengan jelas dapat dipisahkan. Nah, batuan dibagi menjadi yang pertama ada batuan beku yang kita sebut dengan igneous rocks. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk akibat pembekuan magma.
Batuan ini terbentuk karena adanya pendinginan. Sifat pembekuan dari batu itu sangat lama. Ini ada contoh dari batuan beku seperti batu apung, obsidian, granit, dan basalt, diorit, dan masih banyak lagi. Lalu ada batuan sedimen atau yang kita sebut sebagai sedimentary rocks. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari batuan beku yang mengalami pelapukan, pengangkutan, dan pengendapan. Lalu batuan sedimen dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada plastik, yang artinya batuan sedimen yang mengalami penghancuran dari bongkahan besar ke kecil tanpa perubahan unsur kimia. Lalu ada yang kedua ada kimiawi, yang artinya batuan sedimen yang berubah unsur kimianya. Dan yang terakhir ada organik, yang artinya batuan yang mendapat bantuan dari organisme pada saat pengendapannya. Lalu selanjutnya ada batuan malian atau metamorphic rocks, yang artinya batuan yang terbentuk karena pengaruh panas, tekanan, atau keduanya. Panasnya dihasilkan dari aktivitas vulkanik, dan tekanan dihasilkan dari pergerakan bumi seperti gempa. Saat terjadi hal tersebut, batuan sedimen itu pun berubah menjadi batuan malian dengan mineral yang berbeda. Lalu yang ketiga ada proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Vulkanisme adalah kegiatan gunung berapi yang terjadi karena aktivitas luapnya magma sampai ke permukaan bumi. Jika dilihat dari strukturnya, gunung berapi terdiri atas magma, kawah utama, kawah samping, pipa bawah, kerucut parasit, dan aliran lava. Yang pertama ada magma. Magma adalah bahan silikat cair pijar yang terdiri atas benda padat, cair, dan gas yang terdapat dalam lapisan litosfer yang bersuhu 900 Celcius sampai 1200 Celcius. Yang kedua ada kawah utama. Kawah utama merupakan lubang erupsi yang berdiameter kurang dari 2 km yang terletak di bagian puncak gunung, yaitu sebagai hasil erupsi pusat. Yang ketiga ada pipa bawah, yaitu suatu lubang atau rekahan yang merupakan bidang lemah pada kerak bumi tempat magma menerobos ke permukaan bumi. Yang keempat ada kawah samping, yaitu lubang erupsi berdiameter kurang dari 2 km yang terletak di bagian lereng tubuh gunung api, yaitu sebagai hasil erupsi samping. Yang kelima ada kerucut parasit, adalah kerucut yang terbentuk dari akumulasi material hasil erupsi di luar kawah utama yang terletak di bagian tubuh gunung api dengan ukuran lebih kecil dari kerucut gunung api utama. Dan yang terakhir ada lereng lava. Lava yang mengalir dari lereng lava adalah lava yang mengalir dari lubang kawah sebagai akibat keluarnya magma keluar permukaan bumi. Proses vulkanisme dan pengaruh terhadap kehidupan terbagi atas 2, yaitu yang pertama intrusi magma. Intrusi magma adalah aktivitas magma pada litosfer yang memotong atau menyisip di antara lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Ada beberapa bentukan hasil intrusi magma, yaitu yang pertama ada batolit, yaitu batuan beku yang terbentuk karena penurunan suhu yang lambat. Yang kedua adalah kolit, yaitu batuan beku yang berasal dari resapan magma. Yang ketiga adalah ada silts, yaitu sisipan magma yang membeku di antara 2 lapisan litosfer. Yang keempat ada gang atau dikes, yang artinya batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer secara pipih atau lempeng. Yang kelima ada apofilis, yaitu gang yang relatif kecil atau merupakan cabang gang. Yang keenam ada diatrema, yaitu batuan pengisi pipa letusan. Dan bagian kedua dari proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan itu ada eksplosi magma atau erupsi. Jadi eksplosi magma ini adalah gejala penerobosan magma sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan lokasi tempat keluarnya magma dibedakan menjadi 3, yaitu erupsi linier,
yaitu magma yang keluar dari bentakan yang memanjang seperti sebuah garis. Yang kedua, erupsi areal, yaitu magma yang keluar dari dapur magma yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Yang ketiga, erupsi sentral, yaitu magma yang keluar melalui sebuah lubang atau pusat sehingga membentuk kerucut gunung api itu sendiri. Dan berdasarkan kekuatan erupsi dapat dibedakan, yaitu yang pertama, lelehan atau efusif. Ini adalah magma yang keluar dari letakan-letakan. Magmanya ini bersifat encer dan kandungan gasnya itu yang relatif sedikit. Ledakan atau eksplosif, yaitu magma yang dikeluarkan secara meledak. Magmanya ini bersifat kental dengan kandungan gasnya yang tinggi. Ada 4 macam benda vulkanik yang keluar, yaitu yang pertama itu adalah lava. Lava adalah magma yang meleleh yang keluar dari gunung api. Yang kedua, lahar. Lahar adalah lava yang telah bercampur dalam pasir, batu-batuan dan lain-lainnya. Yang ketiga ada eflata. Eflata adalah batuan yang ukuran butirnya dapat dibeda-bedakan. Yang keempat ada ekslasi atau gas. Gas ini berupa nitrogen, belerang dan gas asam. Yang ketiga, gunung api. Berdasarkan proses pembentukannya, gunung api dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, Weisai Tameng, terbentuk akibat magma yang keluar dari permukaan bumi. Yang kedua, gunung api Maram, yaitu gunung api yang terbentuk karena ledakan gunung api. Dan yang ketiga, gunung api Strato, yaitu gunung api yang terbentuk karena letusan gunung api yang berulang-ulang. Dan berdasarkan kedalaman dapur magmanya dapat dibedakan, yaitu berdasarkan beberapa tipe. Ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Vulcano, tipe Peret, tipe Merapis, Santo Vincent, dan Mount Pili. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sania dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, coba kalian tunjukkan gambar siklus batuan serta berikan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Nama saya Gabriela dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bisa kalian sebutkan dan jelaskan inti bumi itu terdiri dari apa saja? Dan bisa kalian jelaskan sifat-sifat dari inti bumi itu? Sebutkan dan jelaskan inti bumi itu terdiri dari apa saja? Dan bisa kalian jelaskan sifat-sifat dari inti bumi itu? Terima kasih. Saya Desi dari mewakili dari kelompok 4. Kami mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, tadi sudah disebutkan kalau berdasarkan pembentukannya itu gunung api dibedakan atas 3 macam, yaitu perisai, mar, dan strato. Jadi kami meminta mohon jelaskan bagaimana proses pembentukan dari macam-macam gunung api tersebut. Dulu dipersilakan lain. Nama saya Sonia, mau dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 6. Tadi kan ada 3 macam gunung. Bisa kan sebutkan 3 macam itu di dunia nyata, 3 gunung apa aja yang sudah memiliki 3 jenis tadi? Contohnya. Terima kasih. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nama saya Putri Maifa, saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya. Tadi kan teman saya sudah bertanya soal contoh dari gunung api. Sekarang saya mau nanya, kalau misalnya di gunung api itu meletus, bentuk letusannya gimana? Dia menyebabkah atau lebih besar letusannya yang mana? Bedakan gitu ya. Iya. Oke, saya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya yang menanya. Perkenalkan, nama saya BTS Rega dari mewakili kelompok 1. Saya ingin bertanya, itu kan ada yang gunung api itu berdasarkan kedalaman dapur magma. Itu kan ada tipe Hawaii, Stromboli, Hawaii, Stromboli, Vulcano, Perite, dan satu lagi itu. Itu kalian bisa jelaskan ya? Bisa. Pengertiannya apa? Bisa. Dan Oke, nama saya Catherine dari kelompok 4. Saya ingin bertanya. Tadi disebutkan itu ada macam-macam tipe letusan gunung api. Salah satu ciri tipe Merapi itu kan adanya awan pijar bersuhu tinggi yang meluncur di lereng pegunungan.
Terus saya mau nanya, bagaimana caranya di Gunung Merapi terdapat awan pijar yang bersudi? Siap teman-teman? Ya. Jadi sekarang kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok lain. Dari pertanyaan pertama itu yang diajukan oleh Sania dari kelompok 2. Dia bertanya tentang struktur siklus batuan. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami. Jadi Sania, pertanyaannya, siklus batuan itu apa? Siklus batuan itu adalah proses yang menggambarkan perubahan dari magma menuju dan terjadinya batuan. Jadi di sini ada gambarnya. Jadi yang pertama ada magma yang mengalami pendinginan menjadi batuan beku. Lalu dibagi lagi menjadi batuan beku itu mengalami pelapukan dan menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini menjadi batuan seding. Ya, itu menjadi batuan seding. Jadi, Sania, bagaimana menurut Anda jawabannya? Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Saya merasa puas dengan jawaban Anda. Jadi sekarang kami akan menjawab dari kelompok 1 yaitu Gabriela. Gabriela bertanya, inti bumi itu terdiri dari apa saja? Jadi sekarang kami akan menjawab, yaitu ada inti bagian luar. Inti bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini pula terdapat besi dan juga nikel. Itu inti bagian luar itu. Dari sini sampai sini, mulai dari kerak bumi ada selimut sampai nanti ke selimut bawah. Dan selanjutnya itu ada inti bagian dalam. Jadi sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Gabriela dari kelompok 1. Dia bertanya, inti bumi itu terdiri dari apa saja? Kami akan menjawab. Yang pertama itu ada inti bagian luar. Inti bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini pula terdapat besi dan juga nikel. Dari gambar ini adalah bagian dari inti luar. Warna agak kuning kemerahan. Orange. Dan selanjutnya itu ada inti bagian dalam. Inti bagian dalam ini merupakan bagian dalam bumi yang sangat padat, terdiri dari kristal-kristal besi dan juga dari kristal-kristal besi nikel. Ini adalah inti bagian dalam ini, yang paling dalam, yang intinya warna kuning. Jadi, Pak Gabriela, apakah Anda puas dengan pertanyaan dan jawaban kami? Bukannya saya nanya apa ya sama sifat-sifat inti bumi juga? Itu kan? Jadi sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Gabriela dari kelompok 1. Dia bertanya, inti bumi ini terdiri dari apa saja? Dan jawaban kami mengatakan, yang pertama itu adalah inti bagian luar. Inti bagian luar ini adalah bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini terdapat pula besi dan juga nikel. Jadi inti bagian luar itu ini bagian yang kuning cerah dikit, tidak terlalu cerah. Dan yang kedua itu ada inti bagian dalam. Inti bagian dalam itu adalah bagian dalam bumi yang sangat padat, yang terdiri dari kristal besi dan juga kristal besi nikel. Jadi dari gambar ini inti dalam itu yang warna kuning, yang warna kuning kecil, yang paling dalam. Itu sebabnya disebut inti dalam. Apakah Saudara Gabriela puas dengan ini? Baik, saya setuju dengan jawaban kalian. Terima kasih. Jadi sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Desi dari kelompok 4. Itu adalah akan dijawab oleh teman kami, Fadilah. Jadi Desi nanyakan, gunung ada 3, yaitu perisai, mar, dan strato. Jelaskan proses pembentukannya. Jadi di situ kita nampak. Jadi yang pertama itu gunung perisai atau tameng terbentuk akibat magma yang keluar ke permukaan bumi. Lalu ada maar yang terbentuk karena ledakan gunung api. Dan yang terakhir ada strato terbentuk karena letusan gunung api yang berulang-ulang.
Baiklah, bagaimana dengan Desi? Apakah setuju dengan pendapat kami? Maaf, untuk kelompok 6 di situ kan saya juga nyuruh jelaskan pembentukan prosesnya. Sedangkan jawaban yang kalian beri itu cuma poin-poin atau basicnya aja. Jadi tolong dijelaskan proses pembentukannya itu gimana. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Sonia dari kelompok 3. Ini akan dijawab oleh teman kami, dia. Silakan. Jadi 3 macam gunung serta contoh gunungnya itu, dan terdapat di mana gunungnya. Yang pertama itu ada Gunung Perisai. Yang pertama itu ya gunung jenis Gunung Perisai, yaitu ada Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilana, tepatnya di Kepulauan Hawaii. Yang kedua ada jenis Gunung Maar, contohnya itu Gunung Lamongan yang berada di Jawa Timur. Dan yang ketiga ada jenis Gunung Strato. Jenis gunung Strato ini yang pertama ada tipe Hawaii, contohnya Gunung Kilauea dan Mauna Loa. Yang kedua ada tipe Stromboli, contohnya Gunung Vesuvius. Yang ketiga ada tipe Perez, contohnya Gunung Krakatau. Dan yang keempat ada tipe Merapi atau Santo Vincent, contohnya Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Apakah Sonia dapat menerima jawaban kami? Saya Sonia dari kelompok 3 berterima kasih karena kelompok 6 telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya menerima jawabannya. Terima kasih. Jadi sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Putri dari kelompok 3. Akan itu dijawab teman kami, Chelsea. Silakan. Jadi pertanyaan Putri dari kelompok 3 yaitu perbedaan bentuk letusan gunung api. Yang pertama itu gunung api Perisai Tameng. Gunung api ini letusannya berupa efusif, berupa leleran lava. Yang kedua itu Maar, letusannya berupa erupsi. Yang ketiga itu Strato, dia berupa ledakan sekaligus letusan. Ini adalah bentuk gunungnya. Ini efusif, ini bentuknya. Yang ini eksplosif, yang ini efusif sekaligus eksplosif. Jadi Putri, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Saya pemain pada kelompok 3. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Eben dari kelompok 1. Saya persilakan misi. Tipe-tipe gunung strato yaitu yang pertama ada tipe Hawaii, yang artinya letusan gas yang ringan di permukaan magma di kepundan yang disebut letusan air mancur. Yang kedua yaitu ada tipe Stromboli, yaitu letusan gas yang tidak begitu kuat tetapi terus menerus dan banyak melemparkan es lata. Yang ketiga ada tipe Vulcano, yaitu tipe letusan gunung api pada umumnya. Yang keempat ada tipe Peret, yaitu letusan gunung berupa tiangan gas yang sangat tinggi dan dihiasi awan berbentuk bunga kol di ujungnya. Yang terakhir ada tipe Merapi, Santo Vincent, dan Montpellier, yaitu tipe letusan dengan magma berturut-turut dari tekanan gas yang rendah ke yang tinggi. Kepada Eben, apakah setuju dengan pendapat kami? Ya. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya. Saya dapat menerima jawaban dari kalian. Terima kasih. Jadi sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Catherine dari kelompok 4. Pertanyaannya itu, sebutkan macam tipe letusan api yang awalnya hijau dan bersuhu tinggi. Saya akan menjawab dari buku kami. Di sini bisa Anda lihat bahwa ini ada gunung dari tipe Merapi. Di sini kita lihat awannya itu pijar dan bersuhu tinggi. Jadi kami menyimpulkan bahwa tipe Merapi adalah termasuk dalam tipe awan yang pijar bersuhu tinggi. Apakah saudari Catherine puas? Jadi sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Catherine kelompok 4. Dia bertanya, bagaimana proses terjadinya awan pijar yang bersuhu tinggi? Jadi awan pijar bersuhu tinggi ini termasuk dalam tipe Merapi, Santo Vincent, dan Montpellier. Ciri-ciri di tipe gunung api ini adalah sumbat lava yang menutupi lubang kepundan.
Akibat dari ini, letusan yang terjadi itu berupa awan pijar yang bersuhu tinggi yang meluncur di lereng gunung diikuti lawina pijar, yaitu pecahan sumber lava yang masih panas berguling-guling di lereng tersebut. Contohnya itu bisa ditemui pada gunung Merapi di Jawa Tengah. Apakah Catherine bisa menerima pendapat kami? Saya Catherine dari kelompok 4. Saya berterima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya menerima jawabannya. Terima kasih. Jadi sekarang kami akan menjelaskan tentang proses pembentukan dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Jadi mulai spasinya itu ada pertama ada gunung. Dalam gunung itu ada yang terdapat yang namanya magma. Jadi pada saat meletus magma itu yang akan keluar dari dalam perut gunung. Magma ya tulis. Jadi bisa kalian lihat ini magma. Jadi batuan sedimen itu terbentuk, batuan beku terbentuk dari hasil dari pembekuan magma. Jadi magma ini membeku karena akibat suhunya yang dingin. Pembekuan magma ini itu bisa terjadi di luar sini, ya. Jadi ini namanya adalah batuan beku luar. Namun pada saat meletus pasti ada yang akan tinggal di sini dan di sini magma yang ada dalam di sini akan membeku yang namanya nanti batuan beku dalam. Dan yang ketiga itu ada namanya batuan beku sosial. Jadi batuan beku sosial ini terbentuk dari saluran yang menghubungkan magma dan keluar dari bagian gunung. Ini namanya batuan beku solar. Dan yang kedua itu ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini adalah batuan hasil dari penampungan atau pengangkutan atau pengendapan dari batuan beku. Itu terjadi di luar bagian dari gunung. Jadi hasil pelapukan Jadi hasil dari pelapukan batuan beku tadi itu membentuk menjadi batuan sedimen. Ya. Dan setelah batuan sedimen itu akan terjadi nantinya batuan metamorf. Batuan metamorf ini terbentuk akibat dari panas. Setelah kami akan menjawab pertanyaan dari Desi. Pertanyaannya itu bagaimana proses terbentuknya gunung api Marapi, Strato dan Kerucut dan perisai. Jadi yang pertama itu ada gunung api Marapi. Gunung api Marapi ini terbentuk dengan bentuk yang seperti danau yang kecil atau kawah. Jadi terbentuknya ini karena adanya letusan yang sangat besar sehingga membuat lubang pada ujung gunung, buat lubang yang besar landai ke bawah ke dalam. Bahwa yang kedua itu ada gunung api Kerucut atau gunung api Strato. Gunung api ini berbentuk kerucut. Ini terjadi akibat letusan gunung yang berupa batuan panas dan cair. Ledakan ini nantinya akan membentuk lereng gunung yang berlapis-lapis sehingga menjadi bentuk kerucut pada gunung. Lalu yang ketiga ada gunung api perisai. Gunung api perisai ini terjadi pada saat letusan yang keluar tidak ada letusan di sini, tapi yang keluar ada magma cair yang keluar dengan tekanan rendah, hampir tanpa letusan.
Jadi dia mengalir ke gunung, ke badan gunung. Tekanannya itu tekanan yang rendah yang membuat gunungnya landai, tidak terlalu pucuk ke atas. Gunung api Keuce atau Stato itu terjadi perasaan letusan. Letusannya itu berupa lelehan batuan yang panas dan cair. Lelehan ini akan membuat lereng gunung berlapis-lapis. Lelehan di badan gunung itu membuat dia berlapis-lapis. Jadi terima kasih untuk kelompok 6 sudah menjawab pertanyaan dari kami kelompok 4. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mau dimaafkan, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika litosfer dan apa terhadap kehidupan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya John. Nama saya Ingrid. Nama saya Glory. Nama saya Farah. Selamat menyaksikan. Prosesisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan akan dijelaskan oleh Gilang. Prosesisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pertama itu adalah teori elastisitas, yaitu teori kesenyalan elastis. Di mana teori ini adalah Claire-Killing Rate menyatakan bahwa terjadinya guncangan gempa diakibatkan karena kekenyalan elastis dari energi yang sebelumnya terkumpul dari batuan sehingga akan terdeformasi secara elastis. Lalu ada teori sesar, yaitu teori yang menjelaskan bahwa gempa bumi terjadi karena dipengaruhi oleh pergerakan batuan dan lempeng pada sesar bumi. Dampak positif gempa bagi kehidupan. Yang pertama, gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi. Lalu yang kedua, gempa dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi bangunan. Lalu yang ketiga, gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Lalu dampak negatif gempa bumi. Yang pertama, bangunan roboh atau ambruk. Lalu yang kedua, terjadi kebakaran karena terjadi sambungan pendek arus listrik. Lalu yang ketiga, terjadi banjir karena bangunan-bangunan atau tanggul yang jebol. Yang keempat, karena saluran pipa air dan gas yang putus. Lalu yang kelima, terjadi tsunami apabila pusat gempa terjadi di dasar laut. Lalu yang terakhir, sarana dan prasarana transportasi akan rusak. Proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan akan dijelaskan oleh Tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar yang itu menyebabkan rusaknya permukaan bumi. Tenaga eksogen ini berasal dari sumbernya berasal dari air, organisme, curah hujan, dan lain-lain. Tenaga eksogen terdiri dari pelapukan, erosi, wasting, dan peledakan. Yang pertama kan kita bahas tentang pelapukan. Pelapukan yaitu peristiwa penghancuran atau kerusakan dan juga pelepasan partikel batuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan itu antara lain keadaan struktur batuan, sistem topografi, cuaca, iklim, dan vegetasi. Pelapukan terbagi lagi. Yang pertama ada pelapukan organik. Pelapukan organik yaitu rusaknya batuan-batuan akibat aktivitas makhluk hidup. Aktivitas hidup ini ada yang mekanik dan ada juga yang kimiawi. Yang mekanik itu terdiri dari tanah longsor, pemecahan batuan atau tembok yang diakibatkan oleh desakan air, desakan akan,
Sedangkan pelampukan kimiawi itu karena adanya pelampukan biokimia. Yang kedua ada pelampukan mekanik. Pelampukan mekanik adalah rusaknya batuan pada menggunakannya waktu yang cukup lama. Terus terjadinya adanya siang dan malam yang terlalu lama. Contohnya siang hari yang terlalu lama itu terlalu panas dapat membuat pengembang, dan malam hari yang terlalu lama juga dapat membuat menyusut. Proses ini menyebabkan batuan retak dan juga pecah-pecah. Yang ketiga, pelampukan kimia. Terjadi rusaknya batuan-batuan akibat reaksi kimia. Semua benda yang terkena larutan asam akan hancur. Air hujan yang mengandung CO2 dapat melarikan batuan ganggu. Yang terakhir ada amblesan. Amblesan merupakan perpindahan material atau pergeseran tanah secara vertikal dan perlahan ke arah bawah tanpa adanya permukaan bebas. Yang kedua akan membahas pengikisan atau erosi. Pengikisan atau erosi adalah suatu proses pelepasan atau pemindahan batuan secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lain oleh jatuhan, misalnya air, darah, gletser dan juga laut di permukaan bumi. Pengikisan dibagi empat jenis. Yang pertama, pengikisan oleh air laut atau abrasi. Pengikisan oleh air laut disebabkan oleh air laut. Pengikisan oleh air laut atau abrasi. Pengikisan ini disebabkan oleh air laut. Besar kecilnya erosi air laut disebabkan besar kecilnya gelombang air laut. Erosi air laut ini yaitu pengikisan di pantai akibat pukulan-pukulan dari gelombang yang terjadi terus-menerus pada dinding pantai. Yang kedua ada pengikisan oleh air. Pengikisan oleh air disebabkan oleh air. Air yang mengalir terus-menerus itu akan menyebabkan gesekan besarnya gesekan dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalir. Yang ketiga, pengikisan oleh air atau deflasi. Pengikisan ini disebabkan oleh angin. Biasanya terjadi di daerah gurun yang disertai angin yang sangat kuat dan disertai juga dengan pasir. Yang keempat ada pengikisan oleh gletser atau ekshalasi. Pengikisan ini disebabkan oleh gletser atau es, biasanya terjadi di daerah yang memiliki musim dingin atau di pegunungan yang tinggi. Pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan atau yang disebut dengan sedimentasi merupakan proses pengendapan material batuan hasil pengikisan atau erosi yang diakibatkan oleh air, gelombang laut, angin dan gletser. Sedimentasi juga bisa terjadi di daratan, danau, di sekitar sungai atau di laut. Jenis pengendapan. Pengendapan itu ada 4. Yang pertama itu ada pengendapan oleh air sungai. Pengendapan oleh air sungai menghasilkan batuan hasil pengendapan yang disebut dengan sedimen akuatis. Yang kedua ada pengendapan oleh air laut. Pengendapan oleh air laut menghasilkan batuan hasil pengendapan yang disebut dengan sedimen marin. Kemudian yang ketiga ada pengendapan oleh angin. Pengendapan oleh angin
menghasilkan batuan sedimen pengendapan yang disebut dengan sedimen aerolis. Kemudian yang keempat ada pengendapan oleh gletser. Pengendapan ini menghasilkan batuan yang mengendap yang disebut juga dengan sedimen glasial. Meswasting. Meswasting adalah perpindahan massa batuan atau tanah dalam volume yang cukup besar karena adanya pengaruh gravitasi. Berdasarkan kecepatannya, meswasting dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada slow flow X. Yang kedua ada rapid flow X, dan yang ketiga ada landslide. Akibat positif tenaga eksogen ada yang pertama itu terbentuknya habitat baru dan terjadinya pelapukan batuan. Yang kedua, daratan jadi luas karena terjadinya erosi. Yang ketiga, erosi juga dapat juga mengikis tanah yang jauh di dalam yang mengandung bahan tambang yang bernilai ekonomis yang tinggi. Proses sedimentasi akan menghasilkan delta yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Delta itu adalah ujung sungai yang bergerak. Kemudian ada pembentukan tanah dan persebaran tanah dan persebaran di sana. Yang pertama itu ada pengertian tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan batuan organisme yang membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pendogenesis. Proses yang ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan yang disebut horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal proses fisika, kimia, dan biologi yang dilalui oleh tubuh tanah tersebut. Menurut Hans Jenny pada tahun 1899 sampai 1992, seorang pakar tanah asal Swiss ini yang bekerja di Amerika menunjukkan bahwa tanah itu terbentuk dari bahan induk yang mengalami modifikasi atau pelapukan akibat dinamika oleh faktor iklim, organisme yang termasuk juga manusia, dan dari permukaan bumi atau topografi seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan dinamika kelima faktor tersebut, terbentuklah berbagai jenis tanah yang dapat dilakukan klasifikasi tanah. Komponen tanah akan dijelaskan oleh Ingrid. Lalu selanjutnya ada komponen tanah. Komponen tanah adalah susunan dari proses terjadinya tanah yang memerlukan waktu yang sangat lama. Setiap tanah yang tersusun berasal dari bahan mineral atau anorganik, bahan mineral, air, dan udara. Bahan mineral berasal dari hasil pelapukan batuan, sedangkan bahan organik berasal dari hasil penguraian organisme yang sudah mati. Komponen tanah yang ideal itu terdiri atas bahan mineral atau bahan anorganik yang terdiri atas 45%, bahan organik yang terdiri atas 5%, air 25%, dan udara 25%. Lalu selanjutnya pembentukan tanah. Tanah terbentuk dari batuan dan batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. Batuan menjadi tanah karena adanya proses pelapukan, yaitu proses hancurnya batuan menjadi tanah. Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai faktor seperti cuaca, arus suhu, dan kegiatan makhluk hidup. Faktor cuaca dapat menyebabkan pelapukan batuan, misalnya suhu dan curah hujan. Sedangkan kegiatan makhluk hidup itu menyebabkan pelapukan biologi. Sebelum masuk ke sifat kimia tanah terdiri atas beberapa jenis tanah. Itu terdiri atas 2, yaitu berdasarkan perkembangan, yaitu tanah itu terdiri atas 3. Tanah
tanah muda, tanah dewasa dan tanah tua. Sedangkan berdasarkan sifat tanahnya itu terdiri atas dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik tanah itu terdiri atas 4, yaitu tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, dan warna tanah. Lalu yang kedua adalah sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada pH tanah. pH tanah itu merupakan tingkat keasaman tanah yang dipengaruhi oleh mineral yang terkandung dalam tanah dan kelembapan tanah. Jenis-jenis pH diantaranya itu ada yang pertama pH netral antara 6,6 sampai 7,5. Lalu yang kedua ada pH basah yaitu lebih dari 7,5. Yang ketiga ada pH asam yaitu kurang dari 6,6. Selain pH asam, selain pH tanah ada juga bahan organik dan unsur hara. Selanjutnya ada persebaran jenis tanah. Persebaran jenis tanah terdiri atas yang pertama ada tanah organik atau tanah gambut. Tanah ini mengandung banyak bahan organik sehingga tidak mengalami perkembangan profil ke terbenamnya horizon yang berbeda. Tanah ini terdiri atas 3, yaitu gambut ondrogen, lalu ada gambut topogen, dan yang ketiga ada gambut gunungan. Yang kedua ada tanah tanpa diferensiasi horizon. Tanah ini terdiri atas 3, yaitu tanah litosol, tanah aluvial, dan tanah redosol. Lalu ada tanah merah. Tanah merah ini meliputi dari sebagian besar lahan di Indonesia. Tanah ini dimulai dari tepian pantai yang landai, berombak sampai pegunungan yang tinggi. Yang keempat ada tanah androsol. Tanah ini berwarna hitam kelam, mengandung bahan organik dan lempung tipe amor yang tersebar di sekitar daerah vulkanik. Yang kelima ada tanah brumosol atau vertisol. Tanah ini memiliki tekstur yang lempung dan tanpa horizontal, eluvial serta iluvial. Yang keenam ada tanah hidrosol. Tanah ini memiliki ciri porositas dan drainase yang buruk sehingga kurang bermanfaat bagi pertanian. Yang ketujuh ada tanah garam. Tanah ini tersebar sebagai tanah zonal di daerah yang kering. Yang kedelapan ada tanah popsol yang umumnya terdapat di hutan dan beriklim basah sedang. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik tanah. Karakteristik tanah akan dijelaskan oleh Clara. Lalu karakteristik tanah itu ada 2. Yang pertama tanah organik dan yang kedua ada tanah non organik. Tanah organik itu adalah tanah yang berwarna hitam yang merupakan pembentuk utama lahan gambut dan telah dapat menjadi batu bara. Tanah organik cenderung memiliki keasaman tinggi karena mengandung beberapa asam organik dan hasil dekomposisi berbagai bahan organik. Kelompok tanah ini biasanya miskin mineral. Pasokan mineral berasal dari aliran air atau hasil dekomposisi jaringan laut hidup. Tanah organik dapat ditanami karena memiliki sifat fisik gembur. Yang kedua ada tanah non-organik. Tanah non-organik itu struktur tanahnya ditentukan oleh komposisi 3 partikel pembentuk tanah, yaitu pasir, lanau atau debu, dan lempung. Tanah pasiran didominasi oleh pasir, tanah lembuan didominasi oleh lempung. Tanah dengan komposisi pasir, lanau, dan lempung yang seimbang
alga dan bakteri pengikat hara dalam tanah. Yang keempat ada organisme pembangun struktur tanah. Tanah seperti akar tanaman, cacing tanah, buah-buah dan jamur semuanya membantu mengikat partikel tanah sehingga struktur tanah menjadi stabil dan tanah tahan terhadap erosi. Yang kelima ada patogen seperti jenis jamur tertentu, bakteri dan nematoda dapat menyerang jaringan tanah. Selanjutnya, manfaat tanah bagi manusia. Yang pertama, tanah sebagai lahan. Tanah sebagai lahan itu bisa dimanfaatkan dengan membangun lahan permukiman, lahan industri, dan lain-lainnya. Yang kedua, tanah sebagai bahan daerah, yaitu seperti tanah liat yang dibuat sebagai guci atau pasungan. Yang ketiga, tanah sebagai sumber energi, itu misalnya tanah gambut yang di daerah tertentu di Indonesia dipakai sebagai energi. Lalu masuk ke pemanfaatan tanah. Tanah di pegunungan biasanya dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan karena tanahnya cocok untuk lahan perkebunan dan curah hujannya yang cukup banyak. Yang kedua, daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah ini cocok untuk lahan pertanian. Lalu daerah pantai itu kadang daerah pantai tidak cocok untuk perkebunan dan juga tidak cocok untuk pertanian. Tetapi daerah pantai ini cocok untuk pemanfaatan tanah di daerah pantai. Di daerah pantai, lahan tanah di daerah pantai itu tidak cocok untuk pertanian dan juga perkebunan, tetapi cocok untuk usaha tambang udang dan ikan bandeng. Lalu konservasi tanah. Konservasi tanah adalah serangkaian strategi untuk mencegah erosi tanah dan permukaan bumi atau terjadinya perubahan kimiawi atau biologis akibat penggunaan berlebihan, salinisasi, pengamanan atau akibat lainnya. Ada beberapa cara melakukan konservasi tanah yang biasa dilakukan, yaitu pertama secara vegetatif. Cara yang dilakukan dengan memanfaatkan tanaman sehingga tanah bisa terhindar dari air hujan dan aliran permukaan. Contohnya itu reboisasi, penanaman tanaman dengan menutup tanah, 3 penanaman cara strip, 4 menanam menggunakan mulsa. Lalu secara mekanis, artinya cara yang dilakukan dengan menggunakan bentuk fisik tanah. Contohnya pembuatan teras, pembuatan saluran pembuangan air, bangunan pengendali, dan yang terakhir yaitu cara kimiawi adalah cara memadatkan struktur tanah untuk memperkecil kemungkinan erosi. Saya ingin menambahkan sedikit tentang gempa bumi. Jadi gempa bumi ini adalah bergetarnya permukaan bumi secara tiba-tiba sebagai akibat gelombang seismik terhadap lapisan-lapisan tanah atau litosfer. Gempa bumi juga berdasarkan penyebabnya, gempa bumi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran gerak bumi. Gempa bumi ini juga disebut sebagai gempa dislokasi atau gempa bumi yang menyebabkan dislokasi pada suatu tempat. Yang kedua itu gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat aktivitas vulkanis. Contohnya letusan gunung berapi. Yang ketiga, gempa batuan. Gempa batuan merupakan gempa yang terjadi akibat aktivitas manusia pada permukaan bumi. Contohnya seperti pertambangan. Lalu yang keempat yaitu gempa buatan. Gempa buatan merupakan gempa yang terjadi akibat aktivitas manusia. Contohnya seperti ledakan nuklir atau ledakan bom atom. Sekian presentasi kami. Dari presentasi kami ini, adakah dari teman-teman yang ingin menanyakan?
Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kan jenis-jenis tanah di Indonesia itu kan berbeda karena wilayahnya berbeda. Jadi saya mau nanya, kalau wilayahnya berbeda itu otomatis letak astronomi sama geografisnya kan pasti berbeda-beda juga. Nah, saya mau tanya, letak astronomi sama geografis itu ada nggak hubungannya dengan apa? Dengan jadi saya mau nanya, apakah letak astronomis dan geografis ini berpengaruh sama atau berperan penting dalam membentuk beragam jenis tanah yang terdapat di negara ini? Terima kasih. Perkenalkan, saya Sonia dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya itu, pada pH tanah tadi, saya ingin bertanya pada pH berapakah tanaman itu bisa cocok untuk tumbuh, dan pH lainnya itu untuk tanaman apa aja, tanaman apa lagi yang ada, dan kalau nggak ada, saya tahu alasannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Angga dari kelompok 2. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Tadi boleh ditunjukkan slide yang ada kata tungau. Jadi saya ingin bertanya, yang pertama, apa itu tungau dan apa itu kolem bola. Lalu saya ingin bertanya juga tentang, tadi boleh tunjukkan slide yang ada kata strip sama mulsa. Ya, mulsa itu. Nah, di sini pada slide ini saya ingin menanya apa itu pengertian, gimana itu penanaman cara strip, sama apa itu mulsa. Baru pertanyaan terakhir itu, saya akan pertanyaan itu. Tadi erosi oleh air laut, glacier sama air. Saya yang bertanya, bisa diteruskan saya? Pengikisan oleh air laut kan karena air laut, terus pengikisan oleh air, terus pengikisan oleh glacier. Glacier bukannya air yang mencair juga dari es yang mengkutu. Terus bedanya glacier sama pengikisan oleh air apa? Tentang perbedaannya. Sekian, terima kasih. Jadi saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Tadi kan Ingrid ada bilang tanah muda, tanah tua, sama tanah dewasa. Terus aku bertanya karakteristiknya itu gimana? Terus biasanya itu di mana aja tanahnya itu sebaran tanahnya? Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menanya. Perkenalkan, nama saya Medan Sregar. Saya dari kelompok 1. Saya ingin menanya, tadi John bilang Aeolis itu pengendali disebutkan oleh embusan angin. Aeolis itu adalah pengendalian. Oh iya, pengendapan disebabkan oleh embusan angin. Iya. Terus yang saya cari itu di Google, pengertian itu dari geolis. Jadi yang mana yang benar? Aeolis atau geolis? Baru pertanyaan kedua. Coba buka slide yang ada Han apa tadi? Han. Yang tadi terbagi 3 dia. Yang pertanyaan yang kedua itu kan ada Mas Wosti. Itu kan ada klasifikasi yang berdasarkan materi dan kecepatannya. Ada 3. Bisa kalian jelaskan itu dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Angga dari kelompok 2. Pertanyaan bermanfaat tanah kan itu ada daerah pantai. Pantai kan berpantai, tapi kenapa bilang tanah? Nah, tanah itu kan terdiri atas 2 macam. Tanah yang berkohesif dan tanah yang tidak berkohesif. Tanah berkohesif itu adalah tanah yang mempunyai karakter fisiknya selalu mendapat pembasahan dan pengeringan
bertanya yang menyusul butiran tanah yang bersatu sesamanya sehingga gaya akan diperlukan untuk memisahkan dalam keadaan kering. Itu contohnya tanah lempung. Nah, tanah tak berkohesif itu adalah butiran-butiran terlapis sesudah dikeringkan dan hanya melekat apabila dalam keadaan basah akibat daya tarik permukaan butiran di dalam air. Contohnya tanah berpasir. Menjawab pertanyaan dari Anda tadi, pertanyaannya tadi apa itu pulsa? Pulsa itu plastik hitam perak yang jadi kenalan ke pertanian, biasanya untuk menutupi tanaman budidaya dan juga menjaga kelembapan tanah serta menekan pertumbuhan guna dan penyakit sehingga membuat tanaman tumbuh dengan baik. Ini akan menjawab pertanyaan dari Sonia. Pertanyaannya yaitu pH berapa tanah yang bagus untuk dapat ditumbuhi tanaman dan jenis tanaman apa yang tumbuh di pH tersebut? Jawaban kami ialah pH tanah yang bagus untuk menyuburkan tanaman pada umumnya adalah pH tanah yang netral yaitu 7. Tetapi ada juga tumbuhan yang lebih subur di tanah yang asam di mana skala pH-nya kurang dari 6,6 seperti bunga mawar dan bunga violet. Dan ada juga tanaman yang tumbuh dengan baik pada tanah yang basah di mana pH-nya lebih dari 7,5 seperti tumbuhan alfalfa. Lalu pertanyaan Sonia yang kedua yaitu bagaimana gempa dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi bangunan? Gempa dapat digunakan untuk menentukan konstruksi bangunan karena jika ada bangunan yang tetap kokoh dan walaupun diterjang gempa berkali-kali, maka bangunan tersebut sudah kuat dan tahan terhadap gempa. Gempa juga memengaruhi kondisi elemen bangunan seperti kolom dan balok. Selain itu, gempa juga berpengaruh pada perubahan karakteristik pada tanah dan geometri bangunan, baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, para pemilik suatu gedung atau bangunan akan melakukan pemeriksaan keadaan bangunan dan akan melakukan serangkaian cara untuk membuat bangunan menjadi kokoh dan anti gempa, karena telah menganalisis setiap bagian yang terkena gempa. Kepada Sonia, apakah jawaban kami sudah jelas? Terima kasih untuk kelompok 5 karena telah menjawab pertanyaan saya dengan jelas dan baik. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Gabriela. Pertanyaannya yaitu, adakah hubungan letak astronomis dan geografis dengan jenis tanah? Sebelum itu, kami akan memberitahu jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Ciri-ciri tanah vulkanis yaitu warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi dan sangat subur. Biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus atau cemara. Persebarannya ada di wilayah Sumatera, lalu Jawa, persebaran tanah vulkanis yang pertama ada di Sumatera, di Pulau Sumatera, kedua Pulau Jawa, lalu Pulau Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Lalu yang kedua ada tanah potsol atau andosol. Tanah potsol adalah tanah yang terjadi karena pengaruh dari tinggi rendahnya curah hujan. Tanah potsol itu berwarna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Biasanya dimanfaatkan untuk pertanian palawija. Persebarannya ada di Kalimantan Tengah, lalu Sumatera Utara, dan di Papua. Yang ketiga ada tanah terra rosa. Tanah terra rosa adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Ciri-cirinya
berwarna merah dan persebarannya berada di Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Timur, lalu di Maluku. Yang keempat ada tanah kapur. Tanah kapur adalah tanah yang terjadi dari bahan induk kapur atau batu endapan dan telah mengalami laterisasi lemah. Yang keempat ada tanah kapur. Tanah kapur merupakan tanah yang terjadi dari bahan induk kapur atau batu endapan dan telah mengalami laterisasi lemah. Tanah kapur biasanya berada di wilayah Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Lalu yang kelima ada tanah pasir, merupakan tanah hasil pelapukan batuan beku dan sedimen dan tidak berstruktur. Pasir berada di wilayah Jawa, tepatnya di Yogyakarta juga. Lalu yang keenam ada tanah endapan atau aluvial, yaitu tanah yang terjadi akibat pengendapan batu induk yang telah mengalami proses pelarutan. Pada umumnya merupakan tanah yang subur. Tanah aluvial biasanya berada di Pulau Sumatera bagian timur, Pulau Jawa bagian utara, dan Kalimantan bagian selatan. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas? Baik, saya akan menanggapi. Kan yang saya tanya itu hubungan letak astronomis dan geografis dengan jenis tanah. Terus kenapa yang kalian tunjukkan jenis-jenis tanah? Saya tanya itu hubungannya ada atau tidak. Kalau misalnya ada, bisa kalian jelaskan alasannya. Dan kalau tidak ada hubungannya, bisa kalian jelaskan apa alasannya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Gabriela. Kami akan menjawab kembali pertanyaannya. Adakah hubungan letak astronomis dan geografis dengan jenis tanah? Menurut kami, hubungannya ada pada letak astronomis maupun pada letak geografis. Indonesia terletak dalam astronomis 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena letak astronomis tersebut, Indonesia beriklim tropis, yaitu yang terdiri dari 2 musim. Yang pertama musim kemarau dan musim hujan, di mana musim hujan dapat menyebabkan musim hujan tersebut mempengaruhi keadaan tanah di Indonesia. Contohnya yaitu tanah kostol adalah tanah yang terjadi karena pengaruh dari tinggi rendahnya curah hujan. Jadi disebabkan dari musim hujan tersebut. Jadi curah hujan yang tinggi biasanya berada di wilayah Indonesia bagian barat. Maka tanah yang lebih subur berada di bagian Indonesia wilayah barat dan menyebabkan beraneka ragam tanaman berada di wilayah bagian barat, yaitu di Pulau Sumatera dan Jawa dan sebagian Pulau Kalimantan. Jadi hubungannya berpengaruh pada letak astronomis Indonesia dengan jenis tanah. Hubungan letak geografi dengan jenis tanah itu menurut kami itu ada. Kami mengambil contoh dari tanah andosol, yaitu tanah yang paling subur. Jadi tanah andosol ini kan terbentuknya dari abu vulkanis gunung berapi. Jadi tempat-tempat yang memiliki banyak gunung berapi merupakan tempat yang banyak tanah andosolnya. Jadi letak geografis itu sangat berpengaruh terhadap jenis tanah di Indonesia. Jadi
Jadi kan letak geografis Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia juga diapit oleh dua lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dan Indo-Pasifik. Dan letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik. Dan diapit oleh dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Dimana karena Indonesia diapit oleh dua lempeng tersebut menyebabkan wilayah Indonesia banyak gunung berapinya. Contohnya seperti di wilayah Sumatera yang menyebabkan ada tanah endosol yang merupakan tanah paling subur yang biasanya berada di wilayah gunung berapi. Jadi itulah hubungan geografis dengan jenis tanah di Indonesia. Kepada Gabriela, apakah jawaban kami sudah jelas? Baik, saya puas dengan jawaban kalian. Terima kasih. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Angga. Pertanyaannya, apa itu tungau dan kolombolan? Tungau adalah sekelompok hewan kecil bertungkai 8. Hewan ini bukan kutu dalam peran ilmu hewan walaupun sama-sama berukuran kecil. Kolombolan adalah suatu organisme yang hidup bebas yang suka hidup di daerah yang lembab. Mereka terlihat langsung dengan dekomposisi bahan organik, melainkan berkontribusi secara tidak langsung melalui fragmentasi bahan organik dan kontrol komunitas mikroba tanah. Anda sudah puas dengan jawabannya? Selanjutnya kami akan menjelaskan pertanyaan dari Anda lagi. Apa itu mulsa? Mulsa itu adalah plastik hitam perak yang biasa digunakan petani untuk menutup tanamannya. Mulsa juga berfungsi untuk mengurangi erosi, menghambat aliran permukaan tanah, dan mematikan tanaman pengganggu. Mulsa apakah jawaban kami sudah jelas? Saya sudah paham dengan jawaban kalian, cuman saya ingin bertanya sedikit. Itu maksudnya plastik hitam perak, bahan dasarnya hitam perak itu warnanya. Terus caranya mematikan tanaman pengganggu? Mematikan tanaman pengganggunya itu kan kalau misalnya kita lihat kayak ada tanaman yang nggak ditutup pakai plastik hitam ini kan, itu kan kayak banyak rumput liarnya, udah gitu banyak serangga-serangganya kan. Kalau dia ditutup kan secara otomatis kan dia jadi lebih teratur bagaimana cara membersihkannya, udah gitu sekaligus menutup dari adanya serangga-serangga yang mengganggu lagi. Udah jelas dah? Dah. Lalu pertanyaannya yang selanjutnya, perbedaan pengikisan oleh air dan oleh gletser. Pengikisan air berlangsung akibat adanya volume air yang mengalir dengan cepat dan dengan debit air yang cukup besar, sembari mengangkut berbagai benda padat. Aliran air ini akan menimbulkan terbentuknya lembah, ngarai, sungai, serta jurang-jurang dalam. Sedangkan pengikisan oleh gletser, hal ini terjadi karena tumpukan es yang bergerak secara perlahan, kemudian mengikis lembah-lembah yang ada di pegunungan. Adanya arus es yang mengalir inilah yang disebut gletser. Pengikisan ini juga disebut eksarasi, sedangkan hasil endapannya disebut moraine. Apakah jawaban kami sudah jelas? Kalau kalian sudah jelas, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan pertanyaan dari Anda. Pertanyaannya itu, bagaimana cara penanaman cara strip? Penanaman cara strip itu seperti ada pada gambar. Dia menanam satu atau lebih tanaman pada lereng dan contoh tanamannya itu ada jerami, gandum, dan rumput liar lainnya. Lalu diselangi dengan potongan tanaman baris seperti jagung, kedelai, kapas, dan bit gula. Pertanyaan selanjutnya dari Angga. Tanah terbentuk dari pelapukan batu, sedangkan pasir berasal dari mana?
Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentukan pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Pasir juga berasal dari kerang-kerangan yang hancur, jenis silikat yang pecah menjadi pasir, dan berasal dari mineral. Apakah penjelasan kami sudah jelas? Jadi kesimpulannya, pasir itu tanah. Ya. Jawab pertanyaan dari Aisyah. Karakteristik tanah muda, dewasa, dan tua berdasarkan perkembangan tanah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tanah muda adalah tanah yang baru terbentuk yang masih dicirikan oleh adanya lapisan bahan induk atau regolit. Tanah ini terdapat pada lapisan batuan induk dan horizon. Tanah ini mengandung unsur hara dan zat makanan yang masih sedikit, sehingga kesuburan tanah tersebut masih kurang terlihat. Contohnya dari tanaman muda adalah aluvia, regosol, dan litosol. Yang kedua, tanah dewasa. Tanah dewasa adalah tanah yang memiliki kandungan unsur hara atau zat makanan yang sangat tinggi karena sudah mengalami proses dari tanah muda. Tanah jenis ini sangat bagus untuk pertanian. Contoh dari tanah dewasa adalah adosol, platosol, dan kromosol. Yang ketiga, tanah tua. Tanah tua adalah tanah yang telah mengalami proses yang lebih lanjut lagi sehingga sudah terbentuk lapisan lain sebagai perubahan horizontal. Pada fase ini kandungan zat hara atau zat makanan sudah berkurang karena sudah digunakan untuk keperluan tumbuhan dan juga proses lainnya. Tanah jenis ini sudah tidak bagus lagi untuk pertanian. Contohnya fosfolik dan latosol tua atau laterit. Apakah jawaban ini sudah jelas? Dari penjelasan kalian tadi, kan misalkan aku mau nanya lagi dari deskripsi yang kalian bilang tadi kan aku mau nanya tanah muda itu biasanya ditemukan di daerah mana, terus umumnya tanah dewasa itu biasanya ditemukan di daerah mana, tanah tua di daerah mana? Di sini saya akan menjawab dengan event. Itu apa yang dimaksud dengan slow fluids, rapid fluids, dan slide. Slow fluids itu adalah pindahan masuk tanah atau batuan dengan perlahan dan tidak terlihat pergerakannya oleh mata. Contohnya itu pada daerah miring, batang pohon bengkok ke atas. Ini yang digambar. Juga terlihat juga yang listrik yang bengkok ke bawah. Kemudian rapid fluids ini merupakan gerakan massa tanah yang pergerakannya dapat dilihat dari langsung pergerakannya. Contohnya lumpur yang mengalir dari atas gunung setelah terjadinya hujan. Seperti yang tidak pada gambar. Kemudian ada landslide. Landslide adalah bentuknya massa tanah atau batuan ke permukaan yang lebih rendah dengan jumlah yang besar. Contohnya itu tanah longsor. Ini contohnya. Terlihat yang satu itu bukan sedikit, bukan satu bongkahan tapi banyak. Apakah penjelasan kami sudah jelas? Baik, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya. Penjelasan bulat. Teman-teman, Siap. di sini kami akan menjelaskan tentang pertanyaan dari Angel. Soalnya itu karakteristik tanah muda, dewasa, dan tua berdasarkan perkembangannya tanah dan letaknya. Yang pertama itu tanah muda adalah tanah yang baru terbentuk yang masih dicirikan oleh adanya lapisan bahan induk atau regolit. Tanah ini terdapat pada lapisan batuan induk dan horizontal. Tanah ini mengandung unsur hara dan zat makanan yang masih sedikit, sehingga kesuburan tanah tersebut masih kurang terlihat. Contoh dari tanah muda adalah aluvia, regosol, dan litosol. Kita ambil salah satu contohnya itu aluvial. Aluvial terletak di beberapa tempat seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, Jawa, dan Sulawesi. Yang kedua, tanah dewasa. Tanah dewasa yaitu tanah yang memiliki kandungan unsur hara atau zat makanan yang sangat tinggi karena sudah mengalami proses
proses dari tanah muda. Tanah jenis ini sangat bagus untuk pertanian. Contoh dari tanah dewasa adalah andosol, latosol, dan sumosol. Misalnya andosol itu terletak di Bali, Nusa Tenggara, Jawa, dan Sumatera. Yang ketiga, tanah tua. Tanah tua adalah tanah yang telah mengalami proses yang lebih lanjut lagi sehingga sudah terbentuk lapisan lain sebagai perubahan meridian A. Pada fase ini, kandungan zat hara atau zat makanan sudah berkurang karena sudah digunakan untuk keperluan tumbuhan dan juga proses lainnya. Tanah jenis ini sudah tidak bagus lagi untuk pertanian. Contoh dari tanah tua adalah fosforik atau latosol tua atau laterik. Misalnya kita ambil contohnya itu ada Porsol, itu terletak di Sulawesi Utara dan Papua. Kepada Angel, apakah jawaban kami sudah jelas? Enggak. Terima kasih karena telah menjelaskan pertanyaan dari saya. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Eben yang bertanya, yang benar itu apakah sedimen geolis atau sedimen aeolis? Yang benar itu sedimen aeolis. Sedangkan geolis itu setelah kami cari di Google, di Yahoo, yang dapat itu bukan tentang hasil endapan oleh angin, melainkan tentang apa? Perusahaan importir laboratorium kimia. Eben dapat memahami pernyataan saya. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya. Penjelasan kalian sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas tentang metode epicentral. Epicentral ialah jarak epicentrum atau pusat gempa di stasiun pencatat gempa. Untuk menentukan epicentrum dengan menggunakan metode epicentral, diperlukan minimal 3 stasiun pengamat yang mencatat kejadian gempa, sehingga dapat dihitung jarak epicentral masing-masing stasiun. Untuk menghitung jarak epicentral atau epicentrum digunakan rumus Laska, yaitu delta sama dengan dalam kurung S kurang P kurung 1 tutup kurung dikali 1000 km. Delta ialah jarak epicentral dari stasiun pengamat dalam satuan kilometer. SP adalah selisih waktu pencatatan antara gelombang sekunder dan gelombang primer dalam menit. Satu aksen sama dengan 1 menit. Kami akan membahas contoh soal. Diketahui gempa terjadi di kota A 8 jam 15 menit 55 detik. Kemudian terjadi gempa susulan di 8 jam 30 menit 20 detik. Berapakah jarak epicentrumnya? Enggak. Diketahui gelombang sekunder itu berada pada pukul 8.30. Diketahui gelombang sekunder berada pada 8 jam 30 menit 20 detik. Dan gelombang primer berada pada 8 jam 15 menit 55 detik. Dan yang ditanya itu adalah deltanya. Yang pertama kita tulis dulu rumusnya. Delta sama dengan S kurang P kurang 1 menit kali 1000 km. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 8 jam 30 menit 20 detik dikurang 8 jam 15 menit 55 detik kurang 1 menit kali 1000 km. Kemudian 8 jam 30 menit 20 detik kurang 8 jam 15 menit 55 detik, hasilnya adalah 14 menit 25 detik. Kemudian di sini kita kurangkan 14 menit 25 detiknya dikurang 1 menit jadi 13 menit 25 detik. Kemudian dikalikan 1000 km. Dan sini adalah 13 kali 1000 km tambah 25 per 60 kali 1000 km. Kemudian hasilnya adalah 13.000 tambah 416,6 km. Ini adalah akhirnya yaitu 13.416,6 km. Ya. Demikianlah presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih.